baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau baik, Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Bapa kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Engkau baik. Engkau ajaib. Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau sayang kepada kami Tuhan. Engkau baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Oh terima kasih Tuhan. Oh Rabbi. Oh ya Rabbi. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat-sangat baik. Betapa dahsyat dan ajaibnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang hanya kepada Engkau. Hanya Engkaulah nyanyian pujian kami. Kami merindukan Engkau saja di tempat ini Tuhan. Gak ada yang kami rindukan selain hanya pada Yesus saja, kerinduan hati kami. Puaskanlah kami Tuhan. Bawa kami berjumpa dengan Tuhan. Urapilah kami Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus yang berkuasa, pulihkan kami, sembuhkan kami, ubahkan kami, perbaharui kami. Bawa terus kami kuat dan teguh di dalam Tuhan. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Bawa kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Semua keluarga kami dimanapun berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami, kuasai kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu untuk kami hidup di dalamnya Tuhan Yesus. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang ajaib. Biarlah firman-Mu yang bekerja di tempat ini. Kuasa firman-Mu menyembuhkan, memulihkan, menghibur, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak izinkan segala kuasa roh-roh jahat yang coba menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, yang menghalang-halangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa roh jahat, roh ilah-ilah zaman ini, roh yang disembah-sembah oleh nenek-nenek moyang kami dulu, untuk keturunan yang menghalang-halangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan.
Segala kuasa-kuasa itu kami ikat kau. Kami injak tolak mata, hancurkan kuasamu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kau nyakau dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus kami di tempat ini. Kemuliaan Tuhan menaungi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami percaya penuh hanya kepada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena kasih setia Tuhan kita hidup, kita ada. Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Amin. Saya duduk aja lah kali ya. Nggak usah berdiri ya. Ya, tadi karena mimpin pujiannya duduk, masa saya berdiri, sama-sama lah ya dah. Iya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita patut bersyukur. Amin. Kita hidup ini kita ada karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita hidup. Ya Bapak Ibu, kita ada karena kemurahan hati Tuhan loh. Ya, Tuhan berikan kita napas hidup. Ya, sampai ada saat ini bisa kita berkumpul di tempat ini. Bukankah semuanya karena kebaikan Tuhan? Amin, saudaraku. Karena kebaikan Tuhan loh. Ya. Coba kita perhatikan kehidupan kita dulu. Waduh. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan lah kita hidup, kita ada. Coba Tuhan selamatkan kita dari dari kehidupan yang lama, ya kan? Tuhan selamatkan kita ya Bu ya dari kehidupan yang lama. Bukankah kehidupan kita dulu menyembah berhala? Iya. Menyembah berhala kita dulu. Gak pernah ada kebahagiaan. Yang ada hanya pertengkaran dan apalagi semuanya lah yang ya kan? Tetapi di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita, amin. Ada kebahagiaan, amin. Hanya dalam Yesus. Ya, coba tadi dicukupkan Tuhan semuanya. Kesaksiannya ibu rantau tadi, ya, dilindungi Tuhan ya. Nyenggol orang tadi ya di jalan. Lagi pas saya pikir kok orangnya jalan di tengah jalan, saya pikir ya. Aduh. Tapi Tuhan lindungi semuanya, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan, ya kan? Benar nggak Pak Rantau? Ya. Dulu sudah biasa hidup senang dulu kan? Sekarang mengikut Tuhan dengan penuh kemurnian, amin. Menikmati berkat Tuhan. Bahwa ternyata hidup yang lama tidak ada artinya dibandingkan dengan hidup yang saat ini kan? Iya. Waduh. Kemarin kami melayani orang Pak Rantau. Temannya Pak Rantau itu. Ada yang di PAL 12 itu, nggak usah saya sebutkan orangnya. Ya, nggak usah sebutkan namanya. Kenal sama Pak Rantau. Wah, kenal di mana? Ada aja, kenal di sana aja katanya. Tahu aja kita tempatnya berarti kalau dibilangnya di sana aja ya, Bu Rantau ya. Ya. Dia melihat Pak Rantau ini kok dia bisa sembuh katanya. Kok saya enggak? Ya. Mikir-mikir dia datang sama Tuhan, tapi dia kemarin mau dilayani. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita berdoa supaya dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, amin. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Itu makanya kita bersyukur kalau kita ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kebaikan Tuhan loh. Makanya kita setia aja sama Tuhan. Taat aja kita kepada Tuhan. Hidup kita ini sebentar aja kok Bu. Sementara aja di dunia ini. Ya. Sementara aja kita di dunia ini. Mau sampai berapa lama kita di dunia ini? Ya kan? Aduh, kemarin tadi ada orang tua murid temannya anak saya yang SMP kelas 2. Meninggal ibunya. Saya bilang, aduh kasihannya lah. Dia masih kelas 2 SMP. Dia mau cari ibunya keliling dunia pun udah gak ketemu lagi kan. Saya bilang sama apa papi ini, kata mereka. Ya memang iyalah, saya bilang. Kalau dia rindu sama orang tuanya kan gak bisa lagi kan. Ya kan.
Mau dicari di mana lagi? Tidak ketemu lagi. Makanya selagi kita ada di muka bumi ini, bukan masalah tua atau muda, benar nggak? Datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh, amin. Sembahlah Tuhan, pujilah namanya, takutlah akan Tuhan. Jangan lagi mau kompromi dengan hidup yang lama, jangan mau lagi hidup dengan hidup yang lama, kompromi dengan hidup yang lama, jangan mau kembali lagi. Amin Bapak Ibu. Setialah kita kepada Tuhan. Cuman itulah tujuan kita hidup satu-satunya, Tuhan Yesus saja. Makanya kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, amin. Cari Tuhan, cintai Tuhan, sayangi Tuhan lebih daripada apapun juga, amin Bapak Ibu. Sayangi Tuhan, cintai Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Lihat Tuhan akan bekerja atas hidup kita, amin. Ya, sekali lagi selamat datang ya Pak Lewi sama Ibu Lewi. Tuhan memberkati, amin. Semangat terus dalam Tuhan, amin. Ya Ibu Lewi, Tuhan berkati. Nah, kita mau baca firman Tuhan ya. Kolose, kita mau belajar firman Tuhan ya. Kolose 2, nih surat Paulus nih. Saudara percaya nggak Alkitab itu firman Tuhan? Amin. Alkitab ini tidak mungkin bisa ada tanpa Allah yang mengilhamkan kepada manusia untuk ditulis, amin. Nah itu Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Apa firman Tuhan bilang? Kita baca sama-sama yuk. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Nah, ya kata firman Tuhan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah itu makanya kita harus tetap di dalam Tuhan, harus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, iya kan? Harus dibangun di dalam Tuhan, harus bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita, dan hati kita melimpah dengan syukur. Kenapa kita harus hidup di dalamnya semua? Karena banyak yang akan menyesatkan kita, banyak yang mau menyesatkan kita. Tapi kalau kita terus berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, kita akan kuat. Kita akan ngerti ini yang mau menyesatkan ini apa ini, siapa ini, dari mana ini, ya kan? Apa yang diajarkannya. Kita tidak gampang lagi tersesat. Kenapa? Karena kita kuat dalam Tuhan. Bagaimana caranya kuat dalam Tuhan? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, amin. Iya, kalau kita nggak baca renungkan firman Tuhan, malas-malasan, ya, malas, berangai, karei, elo-eloi, apa lagi, ya, kita nggak kuat nanti dalam Tuhan. Kita gampang disesatkan. Benar Bapak Ibu. Nah kalau kita kuat dalam firman, cinta Tuhan, bertumbuh dalam firman, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita nggak gampang digoyahkan loh. Nah itu kan firman Tuhan bilang, kamu telah terima Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu sudah menerima Yesus. Jadi kau jadi baptis, ya. Tuhan Yesus jadi tameng akan hati ita lah, bujur dia. Nah, tapi engkau harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu kira-kira bahasa Jermannya, Bu. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu harus tetap di dalam Dia.
Artinya apa? Berjalan di dalam Dia, hidup di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan, jangan sampai keluar. Amin. Kalau dibilang hidup tetap dalam Yesus, berarti kita hidup dalam kebenaran firman. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetaplah di dalam Yesus, jangan mau keluar lagi kalau sudah di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah di dalam Yesus, karena kalau kita keluar dari Yesus, waduh, bahaya nanti. Bisa 7 kali lebih parah dari yang lama. Iya Bu, Pak. Coba lihat orang yang meninggalkan Tuhan. Coba lihat orang yang meninggalkan Tuhan, yang mengkhianati Tuhan dalam hidupnya, yang mengkhianati kasih karunia. Aduh, hidupnya lebih parah. Nggak ada sukacitanya, nggak ada damai-damainya. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun, gara-gara uang, gara-gara apa? Gara-gara kuntilanak. Tahu kuntilanak? Yang suka menggoda-goda, ya, gara-gara yang lain-lain. Jangan gara-gara harta, jabatan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap ikut Tuhan. Amin. Sampai akhir hayatku. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus, di dalam Dia. Karena kita sudah terima Tuhan Yesus, tetaplah hidup kita dalam Tuhan. Kalau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, nah hidup kita dalam bahaya, ya, dalam bahaya. Tahu nggak cerita tentang anak yang hilang? Anak bungsu yang meninggalkan bapaknya. Pernah dengar cerita itu nggak? Nggak pernah ya? Pernah ya? Anak bungsu yang hilang yang meninggalkan bapaknya. Apa yang terjadi ketika dia meninggalkan bapaknya? Coba. Makanan babi pun nggak dikasih sama dia, benar ya? Nanti baca itu begitu menderitanya dia ketika dia pergi keluar dari bapaknya. Begitupun hidup kita, kalau kita sempat keluar dari Tuhan Yesus, aduh, hidup kita akan sengsara dan akan hidup dalam kebinasaan yang kekal. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita menerima kasih karunia. Nah, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana supaya kita tetap di dalam Yesus? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini luar biasa loh. Ilham Roh Kudus melalui hamba Tuhan Paulus ini. Ya. Seperti tanaman dan seperti bangunan. Coba lihat pohon yang besar itu, Pak. Kalau akarnya nggak kuat, dia gampang tumbang. Ditiup angin aja sudah hancur, sudah tumbang, menjungkir balik pohonnya. Tapi lihat pohon yang akarnya itu besar ke bawah. Saya mau kasih tahu. Kalau yang namanya pohon itu akarnya kelihatan nggak? Ada yang kelihatan ya. Tapi dia ke bawah dulu, memang ada pohon beringin, memang akarnya sampai ke atas, ya kan? Tetapi dia nggak mungkin ke atas kalau nggak ke bawah dulu, ya kan? Akar itu nggak kelihatan, benar nggak? Nggak dipandang orang, nggak dilihat orang dulu, Pak. Akar itu. Nah, itu artinya begini. Bangunlah hidup kita dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, supaya kita kokoh dari dalam. Kokoh di dalam ini kokoh. Hati kita ini kuat. Berakar dia, bersekutu dengan Tuhan, melekat terus kokoh dalam Tuhan. Amin. Nggak kelihatan orang. Hubungan pribadi kita orang nggak tahu. Ya, kita berlutut di rumah kita orang nggak tahu. Benar nggak? Kita menangis di rumah kita berdoa, menangis, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Di kamar kita orang nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Makanya bangun yang dari dalam dulu.
Bangun kehidupan yang di dalam. Bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bangun. Ya. Berakar dulu, bertumbuh terus ke dalam. Bersama-sama Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Di kedalaman. Nih, gak kelihatan Pak. Jadi akar itu gak kelihatan. Tapi kalau sudah kuat akarnya, ya, kita gak gampang goyah. Gak gampang goyah. Nah, itu sebabnya kuatkan manusia batin kita. Kuatkan manusia yang di dalam ini, Bapak Ibu. Kuatkan dulu. Bagaimana caranya? Ya, kasih makan makanan rohani. Ya, tanaman itu kuat bertumbuh dan berbuah kalau gimana? Kasih pupuk yang bagus, ya kan? Disiram, dijaga. Amin. Bangun yang di dalam dulu supaya kokoh. Bagaimana caranya? Kasih makan firman Tuhan. Kasih makan makanan rohani. Kalau hidup rohani kita kuat, nah nanti timbul keluar nanti. Baru dia muncul keluar. Kasih dulu makanan rohani. Ya. Apa itu makanan rohani? Firman Tuhan. Amin. Loh, Tuhan yang bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Renungkan firman Tuhan. Aduh Pak, nggak bisa lagi mata saya ini melihat Pak. Harus jauh-jauh, sudah susah. Iya, bagaimana? Cari kacamata lah. Ya. Kalau nggak punya kacamata nanti kasih tahu sama Mama Ica. Nanti dipesannya nanti di ini kayak gini. Di mana itu namanya? Shopee. Di Shopee katanya. Ya. Apalagi kalau udah punya HP. Nah. Ya, Ibu Robi nggak pakai kacamata pun udah bisa membaca karena di HP kan. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, ya Kak? Bisa ada suaranya. Iya, ada lagi yang pakai suara. Ayo bangun diri kita, usahakan bangun diri kita, jangan malas. Jadilah aku dia tahu membaca. Ada yang bisa didengar sekarang. Ya, amin. Bangun diri kita karena apa? Karena kita harus berakar. Ya, renungkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan, gak ada yang lain. Ya. Renungkan firman Tuhan. Tapi Pak, TG YouTube. Ada aja YouTube. Aku mendengar-dengar dari YouTube. Bukan begitu. Itu hanya tambahan. Tapi yang benar adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nih kita baca firman Tuhan. Firman itu nanti berbicara di hati kita. Oh iya ya. Ternyata aku harus mengasihi istri, kata Tuhan. Oh iya ya, kalau aku nggak mengasihi istri, nanti doaku nggak dijawab Tuhan. Ya kan? 1 Petrus 3 kan? Tapi kalau nggak mau baca firman Tuhan, ya nggak tahu ayat Alkitabnya. Hidup kita jadi nggak tahu kemana arahnya. Oh ternyata firman Tuhan berkata, istri harus tunduk kepada suami. Amin. Bukan tanduk, tapi tunduk. Itu. Oh, ternyata Tuhan mengatakan Dia melindungi janda-janda dan anak yatim. Amin. Semuanya ada. Tapi kalau kita malas, aduh, tidak bisa kita, ya. Harus merenungkan firman tuh. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ya. Dan beruntung, kata Tuhan. Kitab Yosua
Amin, saudaraku. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ini penting saya mau sampaikan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bangun dulu, jangan hanya mau. Banyak orang ingin baru bertobat, ingin langsung tampil seperti hamba-hamba Tuhan yang sudah besar. Kilau Pak. Langsung hendak berkhotbah. Ya. Nggak usah, bangun dulu hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, bersaksi. Bersaksi, ajak orang datang kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita ini kokoh nanti. Manusia yang di dalam ini, Bu, yang perlu dibangun. Itu namanya berakar. Itu namanya berakar. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman ini. Angin-angin pencobaan, angin-angin badai bisa kita hadapi. Kenapa? Karena kita kuat di dalamnya. Amin. Amin. Nah, itu makanya kita harus membangun diri kita yang di dalam ini. Bangun manusia batin kita dulu bangun. Amin. Amin, Pak, Bu. Ya. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus kuat bersekutu dengan Tuhan, tapi juga hidup kita harus dibangun. Bagaimana cara membangun diri kita dalam persekutuan seperti ini? Mendengar kesaksian dari saudara seiman. Ya. Itu membangun kita. Membangun iman kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan kamu tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, kata Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Jangan, utamakan Tuhan. Amin. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dibangun. Ya, dibangun kita. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu memancar, kelihatan oleh banyak orang. Supaya terang Tuhan itu terpancar. Amin. Nah, hendaklah kamu dibangun di atas Yesus, di atas Kristus, di atas Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin, saudaraku. Bertambah teguh dalam iman, bertambah kokoh kuat yang telah diajarkan, iman yang telah. Makanya hidup kita ini adalah pelajaran iman semuanya. Amin. Kita harus mau belajar, harus mau diajar. Karena Tuhan bilang begini loh. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kita harus mau belajar. Itu makanya ada sekolah pemuritan. Kemarin ya, Pak ya? Iya. Ya. Tadi malam. Sekarang tuh ada ya? Mana nggak ingat ku pesan. Oh, yang kalian habis baru jalan itu? Aduh, iyalah. Nabrak kemarin tuh baru kemarin ya? Yang nabrak orang itu? Aduh, iya. Nah, Hayal gitu tuh nggak ingat. hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Tuhan mengajar kita untuk kita mampu mengajar kita untuk kita mengerti, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah. Makanya kita harus belajar. Kenapa Tuhan bilang, belajarlah kepadaku? Karena kita memang nggak ngerti apa-apa. Kalau kita nggak mau belajar, ya bagaimana kita mau tetap tinggal dalam Kristus? Amin, saudaraku? Belajar kepadaku, kata Tuhan. Ya. Matius 11 ayat 29 itu, belajarlah kepadaku. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, gini loh Bu, Pak. Hidup kita ini akan damai. Karena udah janji Tuhan, belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu
mendapat ketenangan. Apa yang bisa membuat kita tenang? Ya firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan loh, kalau kita nggak mau terus belajar mengenal Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup kita ini gampang anunya bu, gampang tegangnya. Ada masalah, langsung salahkan orang lain. Yang lebih parahnya lagi salahkan Tuhan. Ya kan? Berdoa, gini aku nih, jatun perubahan. Oh jangan. Di dalam Tuhan mungkin tidak ada perubahan, amin. Pasti ada perubahan. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Makanya teguhlah dalam iman yang sudah diajarkan. Kalau kita pernah diajarkan tentang apa umpamanya? Tentang kesetiaan, tentang doa, teguhlah di dalamnya, hiduplah di dalamnya, amin. Nah, itu ya. Sebentar lagi selesai. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bertambah teguh dalam iman. Iya, agak gelap. Padahal masih jam 5 kurang. Ya, pulang ke mana? Ini Tuhan. Nyetrum. Enggak. Ya, puji Tuhan. Ya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pak Bu, saya mau kasih tahu nih. Bagus tadi yang disampaikan Ibu Anu itu luar biasa. Yang disampaikan Ibu Rantau tadi, tetap bersyukur. Ya. Tetap bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Berarti kita mengakui bahwa hidup kita ini ada karena Tuhan. Kita berterima kasih, itu artinya kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berarti kita mengakui bahwa Tuhan itulah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Itu makanya kita bersyukur. Ya. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Ya. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Amin. Bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Ya. Bukan karena kekuatan kita ada, tapi karena kebaikan Tuhan. Kalau kita bersyukur berarti kita mengakui bahwa hidup kita ini ada karena kebaikan Tuhan. Kita bisa makan, kenapa kita berdoa makan? Kita bersyukur karena kita bisa makan. Itu semua karena pemberian Tuhan, amin. Banyak orang uangnya banyak tapi nggak bisa makan. Makan garam nggak bisa, makan nasi nggak bisa, makan lombok nggak bisa. Tetapi kita semuanya dimakan ya Bu Lewi ya. Semuanya kita makan. Tetapi ya jangan juga lah, dihitung-hitung juga lah ya kemampuan kita. Nanti kalau makan sapi terus, makan ya kolesterolnya tinggi lah. Ya, dijagalah ya dak. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang itu aduh nyaman benar hidupnya. Enggak usah. Nyaman benar hidup orang itu. Kemarin ada orang yang kami layani itu, Pak. Orang kira, dibilangnya begini, orang kira hidup saya ini nyaman, Pak. Ya untungnya. Dikira orang saya ini hidupnya nyaman. Dilihat orang tuh semuanya ada. Memang kaya. Tapi saya ini rasa hancur di dalam ini, katanya. Usaha saya hancur. Saya beternak. Waktu zaman Covid itu 350 babi saya mati semua, katanya. 350, Pak. Iya, 300-an. Ya. Apalagi saya sakit-sakitan nambang emas. Udah 4 bulan gak ada hasilnya, katanya. Aduh. Ya nggak datang sama Tuhan mau gimana? Zong, katanya. Jong. Ya. 4 bulan Pak nggak ada hasilnya. Ya berarti ya gimana itu?
Ngasih uang terus. ngasih uang terus, ngasih modal terus. Apa lagi tuh? Ada, pokoknya banyak lah bilangnya. Stres dia. Ya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengucap syukurlah dalam kepada Tuhan. Amin. Tuhan senang kalau kita mengucap syukurlah. Berarti kita mengakui bahwa hidup saya ini ada karena Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Nah, Tuhan sudah mengingatkan kita melalui hambanya. Supaya apa? Kita hati-hati, cermat. Ya, jangan mau diasut-asut orang supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya, kayak mengajar-ngajarin, oh, ikut Tuhan itu ya harus kamu kasih amas, harus kamu bikin sembelih ini sembelih itu. Oh, enggak ada itu, enggak ada itu. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Itu makanya filsafat yang kosong ini hati-hati. Ya, hendaklah kamu ya hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Roh-roh dunia ini bukan bilang roh Tuhan ini roh-roh dunia ini setan-setan, ajaran dari iblis. Ya, tetapi tidak menurut Kristus. Itu makanya hati-hati, rajinlah kita baca firman Tuhan supaya kita mengerti ini pengajaran dari mana. Amin. Nah, mulai hari ini coba kita bangkitkan diri kita, kita setia saat teduh kepada Tuhan. Ambil waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu bersaksi, ambil waktu bersaksi. Ambil waktu untuk kita tetap ada dalam persekutuan, dalam ibadah. Amin, saudaraku. Jangan mau malas, jangan. Berakarlah, bertumbuhlah dalam Tuhan dan teguhlah dalam iman. Naikkan syukur terus kepada Tuhan karena banyak yang mau mencoba untuk membawa kita kepada ajaran-ajaran turun-temurun. Roh-roh dunia ini ingin menjerat kita. Betul saudaraku, makanya tetaplah setia kepada Tuhan. Bangun diri kita, bangun manusia batin kita ini yang di dalam ini. Berakarlah terus dalam Tuhan. Kuatlah teguh dalam Tuhan. Ada waktunya Tuhan menyatakan dirinya memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Ada waktunya. Tuhan pun menunggu waktu bagaimana memberkati Daniel Sinaga ini. Ya kan? Jangan nanti dikasih kita uang yang banyak kita jadi sombong. Berarti akarnya nggak kuat kan? Loh iya loh. Kalau banyak uang nggak tahu mau digunakan untuk apa, nanti jadilah larinya kemana-mana. Kalau ada megang uang tapi nggak tahu mau dikemanain, gampang jak, akhirnya nanti kemana-mana perginya. Benar nggak? Makanya kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Naikkan syukur kita. Lawan bersyukur apa? Bersungut-sungut, mengeluh. Tidak mengucap syukur. Mengucap syukur untuk suaminya, untuk istrinya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk suamiku ini sekarang. Aduh. Dulu kayak harimau dia Tuhan, tapi sekarang aduh hai lembutnya. Kan gitu. Bersyukurlah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk istriku ini Tuhan. Begitu, amin. 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 Apa amin kata Pak Gembala. Ya. Tetaplah kita di dalam tuh Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh filsafat yang kosong. Ya, ajaran-ajaran palsu yang enggak bermanfaat. Ya. Tabur garam, tabur ini. Kalau mengusir setan tabur garam. Ya kan? Masa setan takut sama garam? Setan takut hanya kepada nama Yesus. Amin. Usir setan dalam nama Yesus. Ya. Jangan mau menurut ajaran turun-temurun, ajaran nenek-nenek moyang. Ya. Kalau kamu mau
panjang umur, simpan ini, simpan itu, makan ini, makan itu. Nggak ada itu. Masih ada nggak di rumahnya? Nggak ada lagi ya, amin? Amin. Ya, kalau kamu mau, ya, itu hidup yang lama lah, itu tahulah kalian semuanya ya, amin? Ya, itu ajaran turun temurun dari nenek moyang, dari roh-roh dunia. Jangan mau hidup di dalamnya lagi, itu tidak membawa keuntungan bagi kita, tetapi membawa kerugian yang kekal itu. Amin, saudaraku. Tetaplah setia kita kepada Tuhan ya. Ya, tetap hidup dalam ajaran Kristus. Tetaplah kita tinggal dalam Kristus. Kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan bilang, hendaklah hidupmu tetap di dalam ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Tetaplah di dalam Tuhan. Jangan mau kita menyerah. Apapun jangan mau kita dipisahkan dari kasih karunia Tuhan yang sudah kita nikmati. Ke depan ini kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Asal kita setialah kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan, itu adalah tujuan hidup kita. Amin Pak Bu? Amin. Mau setia kepada Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Berlutut kita di rumah kita. Berlutut. Puji sembah Tuhan. Berdoa selalu. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pertemuan kami di rumah Pak Rantau. Kami bersyukur bahwa tangan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah selamatkan kami. Kami mau tetap hidup bersama Engkau Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam Engkau. Kami nggak mau Tuhan dipisahkan daripada Engkau Tuhan. Kami mau melekat terus kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Pegang kami Bapa, peluk kami Tuhan Yesus setiap waktu, setiap hari. Ingatkan kami, sadarkan kami bahwa hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Sadarkan kami Tuhan bahwa hidup kami adalah kesayangannya Tuhan. Oleh karena itu tolong kami untuk kami terus berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Oh, dan dibangun di dalam Tuhan. Kami berdoa, tolonglah kami Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk setia dan taat kepada Engkau, pada firman-Mu. Bawa kami terus Tuhan untuk lapar dan haus akan Engkau. Bawa kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bawa kami untuk tetap teguh berdoa kepada Tuhan. Bawa kami terus untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus semakin teguh dalam iman. Kami enggak mau digoncangkan oleh apapun, oleh angin-angin pengajaran tentang apapun juga. Tetapi kami mau melekat terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa setiap kami Tuhan di tempat ini hari lepas hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini yang membukakan pintunya bagi kami Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama di sini Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati Pak Rantau dan Ibu Rantau, berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau sanggup mengangkat mereka kembali Tuhan Yesus. Berkati mereka, usaha mereka berkati, apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan berkatilah Tuhan. Hiburkan hati mereka, kuatkan teguhkan hati mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Diingatkan kembali